Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sekarang ya, malam hari ini kita masuk ke bab al-istitsna. Bab tentang pengecualian. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fi darain amin. Wa huruful istitsna'i thamaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa wa khala wa ada wa hasya. Babul istitsna. Pertama, apa itu al-istitsna? Al-istitsna lughatan, secara bahasa istitsna itu adalah al-ikhraj, mengeluarkan atau mengecualikan. Kemudian istilahan, secara istilah, apa itu? Ialah ibaratun, suatu ungkapan, anil ikhraji, dari pengecualian atau mengeluarkan sesuatu, bi illa, dengan menggunakan illa, au ihda akhawatiha, atau dengan salah satu dari saudara illa, yaitu adatul istitsna ya, bukan illa saja. Li syai'in, untuk maksud sesuatu. Laula dzalikal ikhraj, kalaulah bukan karena pengecualian itu, lakana, maka tentu dia itu dakhilan, masuk, fima, pada kata qoblal adat, yang sebelum adat istisna atau alat-alat atau apa ya, adatul istisna, huruf-huruf istisna, isim istisna ya. Jadi seperti itu ya. Kalaulah bukan karena ilah, misalkan ja'al qaumu illa zaidan, kalaulah bukan karena ilah maka Zaid masuk kepada jenis kaum tersebut. Baik. Kemudian adatul istitsna, adatul istitsna di sini musannif menjelaskan wahia illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa khala wa ada wa hasya. Di sini mau menjelaskan bahwa adatul istitsna itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, yang dia itu ma yakunu harfan daiman, yang selalu menjadi huruf. Apa? Yaitu illa. Harus kita tahu ya mana huruf. Kenapa? Kalau kita bilang huruf maka kita tidak perlu bingung mahalnya seperti apa, apakah marfu, mansub atau majrur. Enggak. Huruf itu tidak punya mahal di dalam i'rab. Yang kedua, ma yakunu isman daiman, yang selalu dia menjadi isim. Apa saja? Ada 4 ya, yaitu siwa, suwa, kalau di sini sama, sawa, dan yang terakhir ghairu. Ini semuanya huruf, semuanya isim. Kalau kita bilang isim harus ada mahal di dalam i'rab, apakah dia marfu, mansub atau majrur ya, wajib. Kemudian yang terakhir ialah ma yakunu harfan taratan, yang kadang-kadang dia menjadi huruf berarti tidak punya mahal di dalam i'rab. Wa yakunu fi'lan taratan ukhra, dan kadang-kadang dia menjadi fi'il. Kalau kita bilang fi'il harus ada fa'il, harus ada maf'ulnya gitu. Apa
hurufnya apa adatul istithnanya bagian ketiga, berarti sisanya yaitu khola, ada, dan hasya gitu ya. Ini wajib kita hafalkan ya, wajib kita fahami mana adatul istitsna yang menjadi huruf, mana yang menjadi isim, mana yang menjadi fi'il kadang-kadang dan menjadi huruf kadang-kadang. Baik. Kita akan bahas hukum di sini dulu. Ma yakunu harfan daiman, dengan kata ini kita akan mencermati membicarakan tentang istisna menggunakan illa ya. Istisna menggunakan illa. Baik, silahkan di screenshot atau di disimpan. Baik. Kalau sudah, kita membahas istisna bi illa ya. Yang pertama ada namanya beberapa istilah ya. Misalkan pertama jaa al-qaumu illa Zaidan. Telah datang satu kaum kecuali Zaid. Maka Zaid ini adalah yang dikecualikan disebut mustasna ya. Mustasna yang dikecualikan. Al-qaum yang dikecualikan Zaid dari kaum disebut mustasna minhu. Dan yang terakhir illa disebutnya apa? Adatul istisna. Ini beberapa istilah yang wajib kita pahami ya sebelum masuk. Kemudian dengan kata lain, hukmu al-mustasna bi illa. Nah, kita akan membahas ini. Hukum mustasna yaitu isim yang sesudah illa atau yang dikecualikan bi illa dengan illa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fal mustasna bi illa. Jadi yang dikecualikan dengan illa yang pertama adalah yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban nahwu qama al-qaumu illa Zaidan wa kharaja an-nasu illa Amran. Jadi yang pertama disebut an-nasbu wujuban atau mansubun 'alal istitsna disebutnya. Jadi harus mansub, harus illa Zaidan. Kapan? Hal ini terjadi ketika fil kalami at-tam al-mujab. Nah, berarti harus kita bahas makna tam dan makna mujab. Jadi di sini akan ada beberapa istilah. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian keadaan kedua, hukum mustasna, contohnya di sini Zaidan ya, isim sudah illa ini. Yang kedua adalah mansubun 'alal istitsna dan awil badaliyah. Nah, kita akan bahas. Kapan ini terjadi? Fil kalami. Nah, kita akan bahas ya. Kita tulis terlebih dahulu. Fil kalami at-tami al-manfi. Jadi kita akan bahas tam dan manfi di sini ya. Dan yang terakhir
ala hasabil awamil, tergantung awamil. Kalau di sini di jumlah fil kalami, nah, berarti kita akan membahas beberapa istilah at-tam, al-mujab, al-manfi, dan an-naqis. Pertama, makna tam. Tam itu ialah yuzkar al-mustatsna minhu. Makna tam itu adalah disebutkan mustatsna minhu. Kalau di sini ja'al qaumu ila Zaidan disebutkan nggak mustatsna minhu? Disebutkan, yaitu al-qaum, berarti tam jumlahnya sempurna. Kemudian al-mujab, mujab itu lam yusbaq binafyin au shibhihi. Shibhu nafi ya. Shibhu nafi itu nahyun atau istifham. Baik. Maka contohnya seperti yang di atas. Contohnya seperti yang di atas, yaitu ja'a al-qaumu illa Zaidan. Hukumnya Zaidan harus mansub ya. Kenapa mansubun alal istifna? Yang pertama minhu, yaitu kaum. Kemudian mujab, ini ja'al qaumu ini bukan didahului oleh nafi. Misalkan kalau nafi maja'a, ini tidak ada ma, jumlahnya mujab, bukan jumlah negatif gitu ya. Ja'al qaumu ila Zaidan, maka mustatsna itu setelah ila hukumnya wajib mansub, wajib illa Zaidan, ja'al qaumu illa Zaidan. Jadi syaratnya itu kalamnya itu harus tam, disebutkan mustatsna minhu, dan mujab, jangan atau tidak didahului oleh nafi atau syibu nafi, yaitu nahi atau istifham. Kemudian yang kedua mansubun alal istifna atau alal badaliyah. Kita lihat kapan fil kalami atam. Tam itu berarti sama ya, yuzkar. Kemudian makna manfi itu berarti jumlahnya jumlah negatif, didahului oleh nafi. Yusbak binafin au shibhihi atau shibhu nafi. Contohnya berarti maja'a al-qaumu illa, maka ada dua kemungkinan. Bisa Zaidan, bisa Zaidun. Pertama, kita lihat jumlah apa ini maja'al qaumu. Jumlahnya ternyata tam ya, karena disebutkan mustatsna minhu, yaitu al-qaum. Kemudian jumlahnya juga manfi. Kenapa? Karena didahului oleh nafi, maja'a, tidak datang. Oh, berarti ini adalah jumlah tam manfi. Maka hukum mustatsna, hukum Zaid hukum Zaid itu boleh dua. Mansubun alal istisna, sama berarti yang pertama ya. Sama yang pertama, mansubun alal istisna. Yang kedua, awil badaliyah, berarti kita boleh milih ya, atau dia sebagai badal dari mustatsna minhu. Maka Zaidun di sini kebetulan karena al-qaum di sini marfu, maka Zaid juga marfu. Berbeda halnya dengan misalkan ma ra'aitul qauma, saya tidak melihat satu kaum illa Zaidan, maka i'rabna bisa dua ya, bisa mansubun alal istifna, bisa juga badal dari qaum mansub gitu ya. Cuman ini contohnya biar lebih gampang, biar lebih kelihatan ya, antara mansub dan marfu ketika jadi badal dari yang
marfu. Di sini contohnya al-qaum. Kemudian ala hasabil awamil. Nah, ini ketika kalamnya an-naqis. Apa kalam naqis itu? Kalam naqis itu lam yuzkar al-mustathna minhu. Yang belum disebutkan mustathna minhunya. Contohnya ya. Contohnya ja'a illa Zaidun. Nah, kalau kita perhatikan maja'a di sini tidak ada mustatsna minhu. Zaidun ini naqis. Dan jumlah naqis itu pasti jumlahnya manfi ya. Pasti manfi. Jumlahnya pasti manfi. Maka di sini hukumnya ala hasabil awamil, berdasarkan awamil. Kalau di sini maja'a di sini kurang ya. Ja ini menuntut untuk marfu'nya isim. Dengan kata lain ini ja ini belum sempurna membutuhkan fa'il. Maka ma nafiyah ja'a fi'il illanya ini disebut adatul istitsna mulgha. Adatul istitsna mulgha. Mulgha itu cancel. Zaidun di sini ja ini membutuhkan apa? Fa'il, berarti Zaidun di sini sebagai fa'il. Ini yang dimaksud dengan ala hasabil awamil. Kalau jumlahnya membutuhkan isim yang mansub, contohnya ma ra'aitu illa Zaidan. Saya tidak melihat kecuali Zaid ya. Berarti ma nafiyah ra'aitu fi'il dan fa'il illa adatul istitsna mulgha Zaidan sebagai maf'ul bih karena membutuhkan ra'aitu itu maf'ul bih. Contoh yang lain, ma marortu illa bi Zaidin. Nah, seperti itu. Ilahnya adatul istitsna mulgha jar wa majrur muta'alliq bi marortu. Nah, inilah hukum mustatsna menggunakan ilah ya atau setelah ilah. Ada yang wajib mansub, ada yang boleh mansub atau boleh juga hukumnya alal badal. Yang ketiga tergantung awamil. Kalau awamilnya menuntut marfu maka marfukan, kalau menuntut mansubkan, kalau menuntut jar majrurkan ya. Seperti itu. Silahkan screenshot kembali ya. Baik. Kalau sudah Anda hapus kembali. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Oh, taib, Anda belum bacakan ya. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala fal mustatsna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Jadi maka mustatsna dengan menggunakan illa itu hukumnya yunsab, mansub ya, dimansubkan. Jika keadaan kalam itu taman mujaban disebutkan mustatsna minhu dan belum atau tidak didahului oleh nafi atau syibhu nafi. Contohnya qamal qaumu illa Zaidan wa kharajan nasu illa Amran. Itu hukum yang pertama, wajib mansub. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman manfiyan ya, jaza fihi al-badalu wan nasbu 'alal istitsna. Jadi boleh sebagai badal dan mansub 'alal istitsna. Nahwu taman manfi ya sudah dijelaskan maqamal qaumu illa Zaidun wa illa Zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan, berarti naqisan itu tidak disebutkan mustatsna minhunya dan pasti jumlahnya manfi ya.
Karena ala hasabil awamil, maka keadaannya itu berdasarkan awamil. Kalau menuntut marfu rofa, mansub mansubkan, kalau jar majrurkan. Nahwu maqamal qaumu maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Nah, seperti itu. Ini hukum asalnya ya, kita harus mungkinkan hukum mustasna setelah illa ini. Kemudian kita masuk ke hukum istitsna dengan isim-isim, yaitu siwa, suwa, sawa, dan ghair. Berarti hukmu al mustasna bi siwa, sawa, sawa, suwa ya. Ghairu siwa, sawa, siwa, suwa sebanyak ya, sama ghairu. Nah, ada satu lagi. Hukum mustasna bi siwa, suwa, dan sawa. Siwa, sawa, suwa. Nah, nanti suwa di sini ya. Hukumnya ternyata hukum mustasnanya itu ya al-jarru daiman. Justru mustasna itu pasti majrur ya, al-jarru daiman sebagai al-mudhafu ilaih. Kita ambil contoh. Misalkan ja'al qaumu ghayra zaidin. Ini mustasnanya yang mana? Yang kita kecualikan mana? Zaid ya, dari kaum. Maka hukumnya itu pasti ya jar daiman sebagai mudhaf ilaih. Maka yang kita perhatikan justru sekarang selain mustasna ya, pasti majrur, ini gampang. Siwa zaidin ja'al qaumu, siwa zaidin, suwa zaidin, sawa zaidin, semuanya majrur. Justru yang kita bingung, sering bingung justru keadaan kata adatul istitsna. Jadi adatul istitsna ini yang kita bingung. Ja'al qaumu ghayra atau ghairi. Maka hukumnya wal adatul istitsna ya kal mustasna fil hukmi ba'da illa, mungkin ya. Fil hukmi ba'da illa. Dengan kata lain, hukum ghaira siwa sawa, apakah marfu, mansub, atau majrur, hukumnya apa? Seperti mustasna dalam hukum setelah illa. Dengan kata lain, kalau jumlahnya taman mujaban, ja'al qaumu, maka harus mansub ya, taman mujaban, ja'al qaum. Karena ini jumlah ja'al qaumu ini tam, disebutkan mustasna minhu mujaban, tidak dioleh oleh nafi, maka harus ghaira. Kemudian kalau jumlahnya taman manfiyan, contohnya ma ja'al qaumu, maka boleh dua. Ghayra zaidin seperti yang awal mansubu alal istitsna, dan yang kedua ghairu zaidin, ghairu sebagai badal dari al-qaum. Kemudian kalau jumlahnya naqis, maka tergantung awamil. Misalkan maja'a ghairu zaidin. Nah, ini berarti yang tidak ada itu yang tidak disebutkan fa'il, atau yang tidak ada itu
fa'il itu saya tidak melihat ghaira Zaidin. Nah, berarti yang itu ini yang dia butuhkan adalah maf'ul, berarti mansub. Yang terakhir marortu bi ghairi Zaidin. Nah, berarti yang dia butuhkan adalah isim yang majhul. Nah, seperti itu. Ini adalah hukum mustatsna bi siwa sawa suwa dan ghairu ya. Semuanya hukum mustatsna setelah isim-isim ini adalah majrur daiman ya, sebagai mudhof ilaih. Dan hukum adatul istitsna seperti hukum setelah illa, ketika taman mujaban mansub, taman manfian boleh mansub, boleh badal. Yang terakhir ala hasabil awamil, tergantung ya, kalau dia menuntut marfu rofakan, kalau menuntut mansub mansubkan, kalau menuntut jar majrurkan gitu. Ketika tamnya jumlahnya naqis. Kemudian ini adalah hukum adatul istitsna terakhir. Silahkan di screenshot ya, yang kadang-kadang menjadi huruf dan kadang-kadang menjadi fi'il. Berarti hukmu al-mustatsna hukmul mustatsna bi ada, khola, dan hasya ya. Yang dia itu kadang-kadang fi'il, kadang-kadang huruf. Yang pertama, kalau dia sebagai af'al, Yang kedua, dia sebagai al-huruf. Dan hurufnya huruf jar ya. Dan hurufnya huruf jar, dengan kata lain memajrurkan. Huruf jar memajrurkan. Kalau ada khola dan hasya, kita masukkan ke dalam. Ini boleh ya, boleh kita pilih. Boleh kita pilih. Mau kita buat sebagai fi'il atau mau buat kita sebagai huruf. Boleh kita milih. Kalau kita sebutkan dia sebagai fi'il, maka mustatsnanya itu hukumnya mansubun alal maf'uliyah. Mansubnya itu berdasarkan dia itu sebagai maf'ul. Contohnya ja'a al-qaumu, ada Zaidan. Ja'al qaumu, telah datang satu kaum, ada Zaidan, kecuali Zaid. Fi'il ja'a, fi'il, qaum fa'il. Ada juga di sini fi'il. Terus ya, fa'ilnya itu dhamir huwa. Sebagaimana kita ketahui kan dhamir huwa di fi'il madhi itu harus mustatir jawazan. Tetapi kalau di sini huwa wujuban. Satu-satunya ya. Ini istitsna nih. Hukum yang keluar dari hukum asal. Jadi huwanya itu mustatir wujuban. Kemudian Zaidan menjadi apa Zaid? Sebagai maf'ulun bih. Dari fi'il ada. Sama ya, ja'al qaumu khala Zaidan hasya Zaidan sebagai fi'il, maka hukumnya mansubun alal maf'uliyah. Nah. Kemudian kalau kita bilang dia sebagai huruf, maka hukumnya dia adalah majrurun. Majrur sebagai apa? Sebagai isim yang majrur karena kemasukan huruf jar. Contohnya adalah ja'a al-qaumu ada Zaidin. Ja'a fi'il, al-qaumu fa'il, ada harfu jarrin
Zaidin ismun majrurun bi ada. Nah, gitu ya. Sama juga yang lain. Ja'al qaumu khala Zaidin, ja'al qaumu hasya Zaidin. Ini hukum dari mustasna setelah ada khala dan hasya. Kemudian kita akan sering mendapati bahwa tiga adatul istitsna ini kemasukan ma. Contohnya ma ada ya sering, ma khala, ma hasya misal ya. Yang sering kita dapatkan adalah ma ada. Ketika kemasukan ma maka hukumnya biar gampang wajib menjadi. Jadi kalau kemasukan ma maka ada khala hasya itu wajib menjadi fi'il. Kenapa? Karena ma tidak masuk kecuali pada fi'il. Nah, jadi kalau kita mendapati ma masuk kepada salah satu adatul istitsna ini, maka adatul istitsna ini dapat dipastikan sebagai fi'il. Kenapa? Karena ma di sini tidak masuk kecuali kepada fi'il. Nah, seperti itu ya. Ana bacakan kembali. Ana jadi lupa ya baca. Wal mustatsna bisiwa waswa wasawa ghair majrurun la ghairu. Nah, berarti yang barusan majrurun la ghairu dia sebagai mudhaf ilaih. Dan hukum adatul istitsna bisiwa sawa dan suwa dan ghair ini hukumnya setelah hukum seperti illa. Kemudian wal mustatsna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu, boleh mansub boleh majrur. Kalau mansub dia sebagai maf'ul, kalau majrur dia sebagai huruf jar. Nahwu qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin. Kalau khala Zaidan dia sebagai fi'il, khala Zaidin dia sebagai huruf jar. Wa ada Amran wa Amrin wa hasya Bakran wa Bakrin. Nah, itulah hukum mustatsna setelah adatul istitsna yang ada di matan al-ajrumiyah. Taib ma di sini ma apa disebutnya adalah ma al-masdariyah. Al-masdariyah. Jadi ma di sini ma masdariyah. Jadi ma masdari ini tidak masuk kecuali kepada fi'il. Taib. Bagaimana? Cukupkah atau mau lanjut? Insyaallah ya Ustaz. Nah, cukup dulu mungkin ya. Baik. Baik, kita cukupkan. Silakan di screenshot ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita cukupkan mudarasah pekan kali ini. Senantiasa menjaga semangat kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.